Mas Henryadi, Ketua PPI Qatar yang masih menyelesaikan program S2-nya, dalam waktu singkat akan selesai. Yang terhormat para pembicara dan peserta webinar. Hari ini pembicaranya ada dua ya, selain Mas Henry ya. Ada Mas Fazlur dan ada Pak Muhammad. Ini ya, Widat ini kalau di rumah saya biasanya panggil Pak Muhammad. Dari kecil sudah jadi tua dia emang. Selalu mau dipanggil Bapak. Baik, saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh PPI Qatar yang telah menyelenggarakan acara ini, yang selalu menjadi pertanyaan dari banyak pihak kepada KBRI Qatar. Bagaimana peluang dan kesempatan dan caranya untuk bisa bersekolah di Qatar. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini sedikit banyak dapat membantu para pencinta ilmu yang mungkin hari-hari ini sedang berusaha menempuh studi lebih lanjut. Adik-adik yang saya banggakan, ada satu hal yang sering saya sampaikan kepada siapapun, termasuk kepada anak-anak saya, bahwa tidak boleh kita berputus asa dalam mencapai satu tujuan yang baik tentunya. Dalam hal ini, apapun kita dilarang untuk putus asa, termasuk dalam hal menempuh studi lebih lanjut. Saya percaya dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat melakukan kesempatan atau lompatan secara sosial. Hanya dengan pendidikan, seorang dapat memutus mata rantai kebodohan dan kemiskinannya. Apalagi saat ini, saat kesempatan untuk mendapatkan beasiswa sangat terbuka. Banyak tempat kita bisa lakukan itu. Putus asa benar-benar terlarang. Adik-adik tinggal memilih saja mau kemana akan melanjutkan studi di berbagai belahan bumi, baik di tanah air maupun di tempat-tempat lain tentunya, termasuk di Qatar, yang belum banyak dikenal tentunya oleh masyarakat kita ya. Ada banyak alasan mengapa Qatar layak juga dijadikan destinasi baru bagi pelajar atau mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan. Pertama, kualitas pendidikan Qatar adalah salah satu yang terbaik di Timur Tengah. Beberapa lembaga pemeringkat pendidikan tinggi seperti QS World University Rankings atau Times Higher Education menempatkan universitas-universitas di Qatar dalam jajaran utama universitas terbaik di Timur Tengah. Tingginya kualitas pendidikan di Qatar tidak terlepas dari perhatian besar pemerintah Qatar terhadap dunia pendidikan. Salah satu yang paling fenomenal adalah dibangunnya kompleks pendidikan modern, Education City. Di tempat ini, pemerintah Qatar membangun sekurang-kurangnya 11 sekolah, 9 kampus universitas, dan 3 lembaga riset. Endowment Fund, semacam dana wakaf, yang nyaris tak terbatas juga digelontorkan untuk terus mengembangkan kompleks pendidikan ini. Tidak hanya universitas dalam negeri, universitas-universitas terkemuka dari negara lain juga membuka cabangnya di Qatar. Sebut saja Georgetown University, bidang diplomasi dan hubungan internasional, Texas A&M University untuk perminyakan dan mesin, Carnegie Mellon University untuk komputer, administrasi bisnis dan ilmu biologi, Northwestern University untuk jurnalisme dan komunikasi, University of Calgary untuk keperawatan, dan Virginia Commonwealth University School of Arts, seni dan desain. Hal kedua yang membuat Qatar banyak dijadikan pilihan adalah karena negara kaya raya ini telah menjadi melting pot bagi para ekspatriat dan korporasi dari seluruh dunia. Kita ketahui Qatar penduduknya 2,7 juta jiwa dan sekitar 2,3 juta adalah orang asing, itu dengan keluarga, dengan anak-anak, yang anak-anaknya sebagian juga lahir dan besar di sini. Sehingga Qatar menjadi juga salah satu tempat pilihan bagi mereka bersekolah karena dari kecil mereka sudah bersekolah di sini. Dengan atmosfer seperti itu, maka para pelajar asal Indonesia akan merasakan suasana internasional sekaligus membuka kesempatan bagi mereka untuk berpraktek, magang, atau bahkan bekerja di perusahaan-perusahaan kelas dunia yang ada di Qatar. Karena tadi seperti saya sampaikan, dengan 2,7 juta penduduk,
yang 400 ribunya adalah warga negaranya, selebihnya orang asing. Jadi kesempatan untuk bekerja di sini nanti pada masanya setelah selesai sekolah, saya yakin akan sangat besar sekali karena sebagian besar tenaga kerja di sini adalah orang-orang asing. Ketiga, Qatar menyediakan begitu banyak beasiswa dari mulai tingkat SMA, S1 sampai S2. Beasiswa tidak hanya disalurkan melalui Qatar Foundation, tetapi juga melalui sekolah dan universitas yang ada di Qatar. Setiap tahun, ribuan pelajar dan mahasiswa dari berbagai penjuru dunia memperebutkan beasiswa-beasiswa tersebut. Yang menarik, beasiswa di Qatar tidak hanya diberikan kepada mereka yang memiliki catatan akademik terbaik, tapi juga dianugerahkan pada mereka yang berhasil menciptakan karya kreatif dan inovatif. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kreatiflah, be creative, be innovative. Saya tidak akan berpanjang lebar. Saya kira materi terpenting kita pada hari ini bukan pada sambutan dari saya, tetapi materi atau sharing dari kawan-kawan mahasiswa yang saat ini sudah berada di Qatar. Sekali lagi terima kasih kepada PPI, kepada pelaksana fungsi Pensosbud untuk acara ini, Pak Ali Murtado yang sangat aktif, sangat dekat dengan adik-adik mahasiswa sehingga tampak selalu muda karena walaupun dia sudah bekerja sekian lama, tapi karena dekat dengan adik-adik mahasiswa jadi terus muda ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi sukses. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi orang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.